Nah, kita ini ngaji surat An-Nur ayat yang ke-70 55. Dalam surat An-Nur 55 ini yang bersumpah berjanji siapa? Siapa? Sumpah janji Allah ini ada berapa? Loh. Sumpah janji Allah ini ada berapa? 3. Akan Allah berikan kekuasaan, Allah akan unggulkan agama Islam. Yang ketiga, akan Allah berikan kesejahteraan. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? 1 apa tadi itu? Iman. Yang kedua apa tadi itu? Amal soleh. Siapa yang sudah Allah berikan kekuasaan sebelum kita? 1 zaman Nabi, 2 zaman para sahabat, 3 zaman kerajaan yang kerajaan Islam itu akhirnya tumbang pada tahun 1950. Saya ngomong 50 saya tetap. Ya, akhirnya kerajaan Islam itu tumbang pada tahun 1924. Alhamdulillah. Termasuk di Nusantara, di negeri kita ada nggak kerajaan Islam? Ada apa tidak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Bahkan didirikan oleh Wali Songo, selanjutnya kerajaan Islam Demak. Betul? Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih sebabnya kerajaan Islam sampai tumbang? Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Kenapa Turki Utsmani sampai tumbang saat itu? Kenapa Turki Utsmani sampai runtuh saat itu? Apakah diserang dengan senjata? Bukan. Apakah diserang dengan tank baja? Tidak. Apakah karena digempur oleh prajurit dan tentara? Bukan. Saudara, Islam dalam kurun sejarah kekuasaannya, saudara, tidak pernah mundur, terpukul, tidak pernah kalah di dalam berbagai macam peperangan, saudara. Betul? Betul. Tapi Turki Utsmani saat itu rontok, saudara, runtuh, digulingkan oleh siapa? Yang namanya bajingan Kemal Atatürk. Jadi Turki Utsmani ditumbangkan oleh siapa? Kemal Atatürk. Siapa yang menumbangkan Turki Utsmani itu siapa tadi itu? Ini Kemal Atatürk ini bentukan Yahudi. Dia disuruh hafal Al-Quran 30 juz. Dia disuruh hafal ribuan hadis. Dia disuruh hafal, saudara, yang namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Itu 30 juz Al-Quran ada di dalam kepala Kemal Atatürk. Itu Kemal Atatürk hafal ribuan hadis, hafal As-Sirah An-Nabawiyah, tapi dia hafalkan Quran, dia hafalkan ribuan hadis, dia hafalkan As-Sirah An-Nabawiyah untuk meruntuhkan dan merusak agama Islam saat itu, saudara. Sehingga Kemal Atatürk menyebarkan 3 virus pemikiran yang sangat-sangat menjijikan dan berbahaya. 1. Sekularisme, 2. Pluralisme, dan 3. Liberalisme. Dengan ketiga paham ini, kerajaan Islam Turki rontok, saudara, bagaikan kayu yang dimakan rayap, saudara, bagaikan tumbuhan yang digerogoti hama, tanpa peperangan, tanpa, saudara, senjata, tanpa ada pertempuran. Dengan sedikit demi sedikit itu kerajaan Islam Turki Utsmani rontok dan akhirnya rubuh, saudara, oleh bajingan yang bernama siapa tadi itu? Kemal Atatürk. Dengan senjata apa tidak? Tidak, tapi dengan 3 virus pemikiran. Apa 3 virus pemikiran ini? 1. Sekularisme, 2. Pluralisme, 3. Apa? Liberalisme. Begitupun anak buah si Kemal Atatürk ini diutus ke kerajaan-kerajaan Islam. Salah satu yang diutus ke kerajaan Islam yang ada di Indonesia siapa? Snok Hokbranya yang diutus, saudara, ke kerajaan Islam Perlak, ke kerajaan Islam, saudara, yang namanya Samudra Pasai, diutus ke Nangro Aceh Darussalam. Itu siapa? Si Snok itu, si Snok hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal, saudara, yang namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Oh, jago gramatika Arabnya. Bahkan di Mekah sendiri dia pernah dijadikan, saudara, dijadikan ulama di kota Makkah Al-Mukarramah. Masuk, saudara, ke Aceh, banyak tangku, banyak abuya, banyak ulama yang tertipu. Padahal si Snok ini antek-antek Yahudi Belanda saat itu. Betul? Betul. Tapi dalam perjalanannya Snok keburu ketahuan, saudara, sehingga diusir oleh para tengku, diusir oleh para abuya.
dan dia lari saudara tunggang langkang dari Nangro Aceh Darussalam. Seperti juga Tamas Raples yang dibentuk oleh orang Yahudi untuk mendekati Pangeran Diponegoro, untuk mendekati para mujahidin saudara. Lantas Pangeran Diponegoro diadu dombakan dengan umat Islam sendiri oleh Tamas Raples dengan modus diadu dombakannya itu syariat dengan adat, sehingga Pangeran Diponegoro dipenjara oleh Belanda saat itu. Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Jadi saya bertanya, Turki Utsmani kerajaan Islam runtuh oleh senjata apa bukan? Oleh serangan apa bukan? Bukan, tapi dengan serangan pemikiran. 3 virus pemikiran yang sangat berbahaya. Apa tadi itu? Yang pertama sekular, yang kedua plural, yang ketiga apa? Apa sih sekularisme? Mau tahu apa tidak? Setengah 12. Ini kita ngaji serius ini, jadi mesti fokus biar pulang kita tahu tentang tafsir tekstual dan kontekstual daripada surat Al-Baqarah. Saya ngomong Al-Baqarah beda, surat An-Nur ayat yang keberapa tadi itu? 55. Jadi di situ yang bersumpah siapa? Sumpah Allah, janji Allah di situ ada berapa? 1, akan diberikan kepemimpinan kekuasaan. Yang kedua akan diberikan keunggulan. Yang ketiga akan diberikan kesejahteraan. Manakala kita memenuhi syarat ada berapa? Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Jadi kalau cuma 1 syaratnya terpenuhi apa tidak? Terpenuhi apa tidak? Jadi syaratnya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Iman dan amal soleh. Iman lain kampanye dan enggak sih pilpres now ge. Bener serius. Jadi syaratnya tadi itu ada berapa tadi itu? 2, iman dan amal soleh. 1 akan diberikan kepemimpinan seperti sebelumnya diberikan kepemimpinan. Siapa? Zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman kerajaan Islam terakhir itu Turki Utsmani yang tumbang pada tahun 1945. 24. Tumbang karena diserang apa bukan? Tumbang karena diserang sama tentara apa bukan? Tapi diserang dengan virus yang mematikan. Ada berapa virusnya? Ada berapa virusnya? 1 apa tadi itu? Sekular. Yang kedua plural. Yang ketiga liberal. Baik, kita biar paham virus ini apa saja saudara.